Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya, Dewa. Tapi kali ini kita bertemu di program baru dari indonesiabelajar.id, Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa ini adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia, di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Semoga persembahan program terbaru dari indonesiabelajar.id ini bermanfaat untuk kita semua bangsa Indonesia. Nah, untuk Anda yang belum mengenal indonesiabelajar.id, indonesiabelajar.id adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa, edisi perdana malam hari ini, menghadirkan seorang pembelajar Indonesia. Sudah jauh melakukan perjalanan menyusuri Nusantara Indonesia ini. Dan tentu saja beliau ini mempelajari kekayaan budaya dan juga keindahan alam Indonesia, sampai-sampai beliau dijuluki adalah Sang Petualang. Saya kalau lengkapin jadi Sang Petualang Indonesia. Makanya judul Face to Face with Dewa pada malam hari ini, Sang Petualang Indonesia. Yang sudah hadir di tengah kita, beliau adalah Bang Robin, host Robinson Journey Metro TV. Selamat malam, Bang Robin. Oke, Bang Robin mungkin bisa di-unmute dulu mic-nya. Iya. Selamat malam, Mas Dewa. Selamat malam, Bang Robin ya. Saya biasa dulu kalau manggilnya Mas Robin ya. Bebas apa aja. Bebas, ya. Tapi Ya, lebih itu ada panggilan kami memang Abang dan Mbak itu, maksudnya karena kan kita di TV nasional. Jadi kita bikin standarnya adalah itu Abang dan Mbak. Kadang-kadang kan namanya kita di Indonesia ini kan banyak panggilan ini dan itu. Jadi karena kita ada di TV, jadi kita bikin standarnya itu aja. Pada dasarnya, kalau ya sekarang ini ya bebas, mau manggil apa aja, mungkin apa aja lebih enak lagi kan. Gitu. Jadi kadang-kadang saya bisa panggil Mas Robin, kadang-kadang bisa panggil Bang Robin ya. Silakan Mas. Oke. Saya mau itu Tante Ning ini Tante Ning ini, aduh ini Tante ini luar biasa. Tante Ning ini dari Bandung. Selamat malam Tante. Tante di sini juga ada Giselle. Itu yang namanya non Giselle itu Tante. Iya. Tante Ning Tante Ning ini tantenya Bang Robin atau? Bukan. Penonton. Oh, penonton. Penonton setia. Iya, Tante. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, ketemu sekarang. Giselle bisa di itu. Kemana Giselle? Giselle ada tapi dia, nah ini dia. Itu dia buka kameranya. Giselle. Anda kelihatan nggak? Giselle-nya belum kelihatan. Oh, Giselle. Udah, ada Bu. Ada. Oh iya. Oh iya. Ikutan panggil Tante ini. Giselle dikeluarin dulu, ditampilin di ini dulu, di monitor utamanya mungkin. Udah. Oke. Terima kasih Tante udah bergabung. Semoga nanti bisa. Terima kasih sama-sama. Iya. Oke. Ini udah tua-tua tapi masih seneng jalan-jalan kayak Bang Robin gitu. Wah, luar biasa. Sama yang muda. Luar biasa Tante. Jalan-jalan ini luar biasa memang ya. Apalagi Bang Robin ya Tante ya. Sama Non Giselle ya. Yang sudah keliling Indonesia ini di Mbak Giselle ya. Oh iya, Mbak Giselle. Dia tulisnya non Giselle. Jadi Mas Robin dan Mbak Giselle ya. Oke. Mas Robin, Mas Robin ini sama Mbak Giselle kan sudah berkeliling Indonesia di acara Robinson Journey ya di Metro TV yang sering kali kita lihat ya. Ini pasti menarik. Mengapa saya mengundang Mas Robin dan Mbak Giselle untuk gabung di Face to Face di edisi pertama ini ya. Ini luar biasa karena dengan menyusuri dan mempelajari, mengenal budaya Indonesia ini sangat menarik untuk di-sharing di Indonesia Belajar. Karena kita semua bangsa Indonesia pengennya sih pergi-pergi terus, tapi karena kondisi mungkin kita belum bisa pergi-pergi, apalagi sekarang ini ya. Kita lihat program Robinson Journey juga sangat kaya dengan
gambar-gambar yang bagus, kemudian cerita-cerita di balik penyusuran Nusantara ini. Nah, itu dulu ide awalnya dari program itu apa sih, Mas Robin? Kita mau buka kartu sedikit deh ya. Perkenalan Ya, saya dengan Mas Dewa ini 2000 berapa Mas? 2012 ya? 2012. 2012 waktu Mas Dewa masih di Smart FM. Ya. Nah, Mas Dewa, waktu kita ketemu itu sebenarnya kita ketemu karena terpaksa. Terpaksanya adalah karena disitulah kejatuhan saya yang pertama. Ya, itu kejatuhan saya yang pertama waktu saya menjalankan masuk ke dalam industri broadcasting, gitu Mas. Nah, waktu itu saya sebelumnya kerja di perusahaan sebuah perusahaan nasional lah ya, saya katakan begitu ya. Nah, waktu saya kerja itu saya mikir ini acara TV kayak begini. Ini saya singkat aja ya. Jadi acara TV kayak begini. Acara TV kita itu sinetron yang bukan membuat mental orang Indonesia jadi makin bagus, jadi makin keren gitu. Acara TV-nya, mohon maaf. Acara TV sinetron, kalau sinetron itu nggak jauh-jauh dari satu rumah sakit, terus nanti kuburan, terus nanti yang nangis-nangis, yang melo-melo, yang bertengkar ya. Lagunya lagu yang patah hati, iya, yang bertengkar, yang akhirnya berantem, yang akhirnya nanti, wah pokoknya hal yang menderita sekali. Mohon maaf. Ini maksud saya mengambil yang contoh yang tidak baiknya ini karena justru di situ sebenarnya kita sedang mengedukasi masyarakat Indonesia, Mas. Gitu loh. Tayangan TV itu sedang membentuk mentalnya orang Indonesia, penontonnya ini. Sorry, saya kecewa dengan tayangan-tayangan yang kayak begitu. Gitu. Nah, terus dari sana saya singkat cerita terpikir untuk bangun sebuah bisnis, tapi bisnisnya apa gitu. Nah, terus akhirnya jadilah saya idenya adalah bikin TV program yang mengedukasi penonton gitu. Awal pertamanya itu B2B show itu, Mas, yang kita ketemu di Smart FM. Itulah pertamanya yang saya bikin B2B show di mana saya mau men-sharingkan potensi-potensi bisnis UMKM. Skalanya waktu itu saya perkecilkan di UMKM gitu loh. Karena banyak bisnis-bisnis UMKM kita yang sebenarnya itu bisa menjadi ide, menjadi satu usulan untuk orang mau berinovasi, berbisnis yang baik, yang modalnya kecil gitu. Bisnisnya jalan, sekalipun ya skalanya kecil. Yang orang kan mau besar harus kecil dulu kan gitu. Nah, itulah pemikiran saya waktu itu, makanya saya bikin PH-nya saya itu udah niatnya saya untuk bikin PH itu, Mas. Tapi PH yang fokus untuk bikin program-program, bikin acara-acara yang menunjukkan bagaimana berbisnis dengan modal yang kecil. Cara saya adalah saya datengin para pebisnis yang sudah sukses. Pebisnis UMKM ini. Jadi saya mau tunjukkan ke mereka, ke penonton lah waktu itu kan, karena kan maunya saya bikin program TV kan, saya mau tunjukkan ke penonton. Hey, ini ada orang jualan rujak sukses. Kunci suksesnya apa? Nah, itu saya mau tunjukin di situ. Ada orang jualan, buka usaha, bikin bikin tas gitu, sukses. Nah, kunci suksesnya apa? Di situ kita bedah, kita mau tunjukkan ke mereka, kita mau tunjukkan ke penonton. Pada saat itu begitu, Mas. Saya sampai bikin riset, saya sampai bikin ini dan itu. Akhirnya jadilah satu program saya yang dinamai B2B Show, Business to Business Show, gitu. Nah, tapi pada saat itu
Karena saya nggak punya pengalaman sama sekali. Itu di 2000, sebentar ya Mas, itu di 2010 loh saya mulainya. Di 2010 saya jalanin itu pelan-pelan sambil saya tetap kerja gitu. Nah, 2012 bangkrut saya Mas. Saya spend semuanya. Saya sampai udah ketemu dengan siapa ya yang di Pas FM? Yang orang Surabaya, Pak Tanadi Santoso. Oh, Pak Tanadi Santoso ya. Ya, sama Pak Tanadi Santoso sudah. Saya ketemu sama James Gui juga, gitu. Terus sama saya beberapa tokoh itu udah ketemu, Mas. Saya udah senang sekali. Yang ini loh, yang SD itu nggak lulus. Pak Andre Wongso. Pak Andre Wongso. Ketemu Mas sama beliau-beliau itu saya tuh dengan semangat saya. Itu waktu jatuh ya? Setelah jatuh. Setelah jatuh ya. Oke. Mereka itu mau Pak Tanadi Santoso apalagi itu dia senang sekali mensupport saya sampai sekarang dia nungguin itu sebenarnya Pak San gitu. Pak James Gui juga sampai ketemu khusus, kami ketemu di luar ngobrolin ini dan itu gitu. Dia senang sekali, ayo gitu. Tapi waktu itu saya dayanya sudah jatuh sekali, Mas. Untuk membangun satu program acara yang nggak murah juga kan, di mana acaranya itu B2B show gitu, belum pernah ada di Indonesia dan agak sulit sebenarnya mempromosikan sesuatu yang mereka sendiri juga ya kapitalnya kan terbatas sekali Mas, UMKM loh, kita kan di skala UMKM gitu. Kalau saya maju, saya masuk ke kementerian Mas. Ya boro-boro lah, namanya ide di meja kementerian itu saya rasa udah segini kali proposal, udah ribuan proposal kali yang masuk ke kementerian untuk disupport gitu. Apalagi saya yang orang baru yang dengan konsep yang baru gitu. Nah dari sana Mas, ide ini akhirnya karena nggak jalan, nah pokoknya singkat cerita itu nggak jalan gitu ya. Di situ saya jatuh gitu. 2012 itu saya bangkrut. 2013 akhirnya saya 2012-2013 itu ketemu Mas Dewa. Iya kan? Itu saya masuk ke Smart FM. Nah, di Smart FM saya bisa diterima pada saat itu satu season kita bisa mulai free. Waktu itu saya benar-benar jualan mulut aja, Mas. Saya cuma ngomong aja sama Mas Dewa, saya cerita konsep saya begini dan begitu. Terus saya cerita juga ke Mas Teguh waktu itu. Terus ada siapa the owner beliau? Pak Fahri dulu. Pak Fahri, siapa? Iya, betul. Pak Fahri Muhammad. Iya, beliau. Saya presentasi ke manajemen dari Smart FM dan wah puji Tuhan saya diterima waktu itu dan itu free. Satu season saya dikasih untuk ngomong, gitu kan. Disitulah saya sempat berkolaborasi, kolaborasi atau apa dengan salah satu pembicara di Smart FM waktu itu, gitu. Setelah 13 episode ya, kalau saya nggak salah. Pokoknya program itu setelah saya lead, ketemu ini dan itu para pebisnis yang sudah support saya, waduh itu terima kasih sekali. Itu ada Pak Antoni Teddy dari TX Travel, dari Bu Palupi dari Marta Tilaar ya kalau nggak salah. Aduh itu luar biasa saya para pebisnis itu yang mensupport saya waktu di situ. Nah cuma sayangnya ya namanya bisnis UUD kan, jadi saya harus masuk juga bawa sponsor juga dan ini dan itu pada saat itu akhirnya nyangkut di situ Mas waktu itu. Akhirnya ya udah saya mundur lagi itu ya apa boleh buat, saya memang bangkrut, posisi saya gitu. Nah, terus akhirnya bisa Robinson Journey ini gimana nih? Nah, jadi ceritanya Mas, waktu saya kerja, sebelum saya di Smart FM, waktu saya kerja, saya itu diposisikan sebagai di managerial level, yang saya mengindikan Indonesia secara keseluruhan. Jadi
saya menangani Indonesia secara keseluruhan. Kebetulan klien saya itu market saya adalah travel agent. Jadi saya masuk ke travel agent ke seluruh Indonesia, ketemu dengan para ownernya, para pelaku bisnisnya, sama staff-staffnya gitu. Terus melihat Indonesia ini nasional loh, saya keliling Indonesia gitu. Dan dari industri travel industri itu, saya berkesempatan juga keliling dunia. Saya bisa berkesempatan jadi tour leader waktu itu, keliling Eropa, keliling dunia, Mas. Asli, saya kan keliling dunia, saya melihat yang indah-indah di dunia, gitu. Karena kedekatan saya dengan industri pariwisata itu, Mas. Pariwisata, oke. Ya, gitu. Nah, kan tadi Mas udah tahu, saya kerja di satu perusahaan yang skalanya nasional, udah melihat Indonesia, terus saya sendiri juga memang dari kecil, saya lahir di hutan, Mas. Saya lahir di pedalaman, saya sudah melihat hutan, saya sudah melihat alam, saya sangat dekat dengan alam, dan saya tahu alamnya Indonesia, gitu. Nah, dari pengalaman saya yang kecil ini, waktu saya kerja, kemudian profesi saya berikutnya, saya berkesempatan sampai keliling dunia, saya melihat balik Indonesia, Mas. Ini Giselle, ada di sini juga. Kami sama. Giselle juga udah lihat Indonesia, keindahan Indonesia yang luar biasa. Salah satu pojok keindahan Indonesia yang luar biasa itu, ini, yang di background-nya saya. Yang di background-nya Mbak Giselle. Yang saya pilih ini Danau Toba. Yang Mbak Giselle pilih itu pojok Kalimantan itu. Giselle udah ke mana-mana. Saya udah ke mana-mana. Nah, cuma sayangnya, Mas, Indonesia itu indah hanya di batas potensi. Gitu. Dia hanya potensi. Untuk dibilang potensi, Indonesia ini luar biasa. Gitu. Saya membandingkan waktu saya melihat di luar negeri, Mas. Waktu saya lihat di Norwegia lah, katakan gitu ya, di Norwegia. Alamnya memang udah indah. Sama, Mas, indahnya sama kita di sini. Alamnya itu sama, gitu. Cuma bedanya, pemerintahnya itu sudah punya daya yang kuat untuk mengoptimalkan potensinya mereka. Kalau Indonesia, enggak. Indonesia, pemerintahnya punya fokus yang lain. Yang memang itu harus diprioritaskan dulu. Gitu loh. Nah, potensinya akhirnya hanya tinggal potensi. Nah, terus kalau menurut saya ya, yang untuk menaikkan Indonesia ini, potensi yang dikatakan potensi itu tadi, satu, pemerintahnya. Yang kedua, masyarakatnya sendiri. Nah, kalau di Norwegia, di Eropa, di negara-negara lain, pemerintahnya punya kemampuan. Masyarakatnya punya kemampuan juga. Kemampuan itu bisa modal, bisa kesadarannya dia, gitu loh, Mas. Kalau di luar negeri ini, gitu. Nah, yang penting itu komponen itu dulu kalau di luar negeri. Kalau kita lihat ke Indonesia, ya kita justru punya kekurangan di situ. Satu, kemampuan finansial negaranya sendiri kita belum sama dengan Eropa. Oleh karenanya pemerintah harus fokus ke sesuatu yang lebih penting. Gitu. Itu satu. Oke. Yang kedua, masyarakatnya, Mas. Masyarakatnya mohon maaf, keindahan Indonesia yang ada di depan rumahnya, di pantai, di kampungnya, atau di desanya, keindahan Indonesia ada di depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Halaman depan rumahnya atau halaman belakang rumahnya. Dia punya itu, Mas. Tapi masalahnya adalah, kalau kita bisa bicara pariwisata, itu investasi jangka menengah dan panjang, Mas. Nggak cukup 5 tahun, nggak cukup 10 tahun, mungkin 20 tahun. Mungkin bisa 5 tahun, tapi hasilnya juga kecil, sedikit gitu loh. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah, yang tadi saya bilang, di depan rumahnya ada potensi yang indah, atau di belakang rumahnya ada potensi yang indah. Masalahnya si pemilik tempat yang ada potensi itu, dia lapar hari ini, dia harus kerja hari itu juga, Mas. Boro-boro dia berpikir untuk investasi yang sampai 5-10 tahun tadi yang saya bilang itu. Iya. Dia ini lapar kondisi hari.
Kenapa, Mas? Ini kondisi-kondisi yang dilihat Mas Robin dan Mbak Giselle ya selama tur Robinson Journey ini ya. Ya. Betul. Tapi apakah yang pertama tadi yang pemerintah kan yang saya tahu bahwa upaya pemerintah baik pusat daerah untuk memaksimalkan potensi-potensi wisata Indonesia juga semakin gencar ya. Oh ya, belakangan ini semakin ke sini gitu. Masalahnya gini, kan saya cerita yang 2012 kita ketemu, terus saya beralih lagi gitu, 2013 dan 2014 lah baru saya bikin konsep ini, Mas. Ya. Gitu. Karena jadi, keterpanggilan ya, kok kondisinya seperti ini gitu ya. Betul. Jadi Mas. Robinson Journey idenya dari keterpanggilan kok kondisinya seperti ini sih. Dibandingkan dengan siap. Ya. Jadi pertama itu saya masuk di industri broadcasting ini karena saya kesel juga dengan ini. Ya, penyebabnya itu begini, Mas. Saya sampaikan satu hal lagi yang saya belum sampaikan. Saya di perusahaan tempat saya kerja kemarin itu, saya dapat apresiasi yang luar biasa. Satu kali, tahun 2008 itu, Mas. Tahun 2008, saya kerja di satu perusahaan nasional, ya berskala nasional, bukan perusahaan nasional, tapi perusahaan yang nationwide gitu, gede sekali perusahaan ini. Saya bulan Januari, saya naik gaji, Mas, di perusahaan itu. Jadi saya join, kalau saya nggak salah 2006 atau 2007 gitu. 2008 saya dapat Januari naik gaji pertama. Di tahun yang sama 2008 bulan Maret saya naik gaji lagi dan dapat surat cinta dari presiden direktur perusahaan tempat saya kerja itu. Surat cintanya bunyinya gini. Terima kasih atas prestasi Anda yang luar biasa, bla 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 gitu. Saya dapat hadiah kenaikan gaji yang kedua dalam tahun yang sama. Di bulan Agustus di tahun yang itu juga tahun 2008 saya naik gaji lagi, Mas. Jadi 3 kali dalam tahun 2008 itu saya naik gaji. Karena apa? Karena dia menghargai apa yang di kepala saya, Mas. Gitu. Jadi saya diakui oleh perusahaan itu otaknya jago untuk berinovasi pada saat itu, Mas. Gitu. Jadi karena saya jago berinovasi, dapat apresiasi yang 3 kali, Mas, naik gaji dalam 1 tahun. Naik gaji yang ketiga itu 25%. Bulan Agustus itu. Itu sangat jarang karyawan yang kayak begitu. Nah, tapi Mas, justru pada saat itu saya putuskan resign. Saya putuskan resign dari perusahaan itu, gitu loh. Tapi saya mikir, kalau resign terus mau ngapain, gitu. Nah, jadi saya mikirnya adalah gini, Mas. Kalau isi kepala saya ini dihargai sedemikian rupa, kenapa saya nggak pakai isi kepala saya ini untuk diri saya sendiri? Gitu, Mas. Waktu itu, gitu kan. Jadi, terus terang dalam tanda kutip, saya bangga dan sombong. Gitu. Gue bisa, gue bisa, inilah otak. Mas, saya masuk ke perusahaan itu, yang menilai saya Pak Yakub Esra loh. Iya. Pak Yakub Esra itu konsultan untuk manpower atau apa gitu kan? Pak Yakub Esra itu ngebaca tanda tangan saya loh, Mas. Karakter. Pak Yakub Esra, waktu saya mau diterima di perusahaan tempat saya kerja waktu itu, Pak Yakub Esra baca tanda tangan saya loh. Gitu. Beliau itu yang menilai saya, oh orang ini bagus, diposisikan di sini, diposisikan di sana. Begitu, sampai kayak begitu. Gitu. Nah, jadi ceritanya saya kan sedang masuk ke dunia broadcasting ini tanpa pengalaman apa-apa, Mas. Gitu. Bangkrut sayanya. Mungkin daya analisa saya itu tinggi, daya analisa saya terhadap sesuatu itu tinggi. Tapi waktu saya praktek menjalankan bisnis sendiri, bangkrut. 2012 saya bangkrut, gitu. Nah, kemudian 2013 terpuruk dan akhirnya 2014 ketemu konsep ini, saya jalankan ini. Saya melihat Indonesia ini potensinya ada, tapi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang berbuat. Pemerintah kemampuannya terbatas, Mas. Kami lihat sendiri, saya dan Giselle melihat
sebenarnya Indonesia ini luar biasa gitu loh. Tapi ya gimana, cuman sampai di situ aja. Udah, cuman sampai. Nah, makanya saya dan Giselle join dengan saya 2017. Di mana Giselle sendiri sudah jelajahi Indonesia dari 2015. Nah, kalau Robinson Journey sendiri itu dimulai dari 2015. Gitu, Mas. Nah, kemudian yang kami lakukan untuk Indonesia dari kemampuan kami mengangkat dari bisnis broadcastingnya saya ini, gitu ya. Kami mengangkat Indonesia ini, menunjukkan dalam program tayang kami ini, supaya orang Indonesia melihat dulu nih, Indonesia yang indah ini, gitu. Karena selama pengalaman saya ke luar negeri kemana-mana, orang Indonesia banyak sekali buang duit di luar negeri, Mas. Cuma untuk melihat keindahan negara lain. Gitu. Padahal di Indonesia potensinya luar biasa ya, Mas. Luar biasa, Mas. Luar biasa. Tidak kalah ya. Mas, kita bicara potensi Indonesia, kalau dari pariwisata, itu bukan cuman keindahannya aja, keindahan alamnya, keindahan ini, bukan. Tapi kulinernya juga. Jadi ada beberapa elemen sampai kuliner. Salatiga itu ada bakso yang terkenal di dekat pasar yang Salatiga, saya tahu itu luar biasa, Mas. Kalau misalnya diangkat baksonya orang Indonesia itu banyak sekali yang kita bisa cerita gitu loh. Nah, itulah makanya kami dari 2015 ini terus mengupayakan bagaimana caranya untuk mendapatkan menunjukkan keindahan Indonesia. Nah, cuma PR-nya waktu itu adalah, pertanyaannya adalah, duitnya dari mana? Gitu loh, Mas. Waktu kami mau mulai... Waktu ada ide konsep ini ya? Iya. Karena kan kalau cuma sekadar ide aja, itu hanya cuma ide, nah itu akan cuma jadi proposal aja. Gitu loh, dan dorongan panggilan untuk bagaimana kita, Mas Robin khususnya, untuk men-share bahwa Indonesia, atau menyatakan kita bahwa Indonesia itu luar biasa potensinya ya. Iya. Terus jalan keluarnya bagaimana nih, Mas? Kok bisa sampai terwujud ini? Yang punya duit kan bukan saya. Saya Giselle nggak punya. Saya dan Giselle, kami ini cuma eksekutor, Mas. Kami ini cuma apa ya sebenarnya kita ya, Sel ya, cuma petualang yang kami itu waktu dikasih mobil, ya kami bawa mobil itu. Kami waktu kasih motor, kami bawa motor itu. Udah kayak joki aja sebenarnya kan gitu. Di sini, di kepala saya, itu konsepnya, itu idenya gitu. Nah, menjalankannya adalah perusahaan-perusahaan besar ini yang punya duit, Mas. Makanya waktu itu, ini sharing saya ini, saya nggak tahu ada beberapa teman di sini kah yang ada Bang Sultan, saya nggak tahu dia join atau enggak. Ini yang saya mau sampaikan adalah yang dia tanyakan juga, gitu loh. Jadi saya dapat pertanyaan di Instagramnya kami, di Instagram Robinson Journey, adalah gini, Bang, gimana sih Bang caranya kalau misalnya mau bikin touring atau apa gitu ya, kita punya ide atau bagaimana gitu, yang supaya kita bisa membuatnya bermodal, ada yang mensponsorin gitu. Nah, jawaban saya adalah begini, saya belum sempat jawab itu pertanyaan dari beliau itu di Instagram. Saya bilang nanti kalau ada kesempatannya. Nah, saya berharap di sini dia ada dan saya bisa menjawab. Adalah begini jawabannya. Kita harus buka pemikiran kita bahwa perusahaan-perusahaan yang lain yang mereka itu selama ini punya produk yang mungkin mereka kesulitan untuk menyampaikannya ke orang Indonesia, ke customer-nya dia. Nah, mulailah berpikir dari sana, bagaimana caranya supaya kita punya cara menyampaikan produk dia ke segmennya dia, ke konsumennya dia. Oke? Saya bergerak dari mobil waktu itu, Mas. Saya bergerak dari mobil, saya bikin konsep yang tujuan saya adalah supaya penonton melihat
mobil dia tangguh. Kata kuncinya itu, waktu itu. Saya harus bikin satu konsep. Saya nggak terpikir waktu itu apakah konsepnya konsep TV kah? Apakah konsepnya cuma jalan begitu aja? Apakah konsepnya cuma video yang di apa aja? Saya nggak kepikir itu. Tapi yang pertama kepikir buat saya adalah bagaimana supaya orang melihat, orang setuju tanpa diomongin loh, tanpa diomongin, tanpa dikasih tahu, apa namanya? Handphone ini keren, handphone ini canggih, tanpa diomongin itu. Jadi saya harus bikin konsep yang pada saat konsep itu dikerjakan, orang melihat, orang langsung berasumsi. Itu yang saya bikin untuk mobil. Waktu itu saya disupport sama Mitsubishi ya, Mas. Waktu itu saya belum tahu juga ATPN mana. Terus terang saya nggak punya kenalan, Mas. Mungkin kalau saya duluan ketemu Mas Dewa waktu itu udah lain lagi ceritanya gitu. Waktu itu saya nggak tahu, sampai akhirnya saya bikin aja dulu, gitu Mas. Saya pinjem mobil orang. Kan saya terbatas, saya nggak punya apa-apa, saya bangkrut. Saya pinjem mobil orang, Mas. Saya bikinin konsepnya petualangan. Saya bawa mobil ini, saya hajar mobil ini, melewatin medan-medan yang memang diperuntukkan untuk mobil ini. Gitu. Nah, setelah pinjem mobil, terus saya datang ke ATPM. Saya ngedatengin orang itu juga, ya mohon maaf Mas, karena keterbatasan saya cuma ngomong, saya mau ketemu bagian markomnya. Chief-nya, bosnya Markom siapa? Karena yang saya tahu itu aja, saya nggak kenal orangnya. Waktu saya tanya ke orang, mungkin saya tanya ke satpam atau ke siapa, orang itu berbalik nanya, lu siapa? Gitu loh, Mas. Iya kan? Iya. Karena kita cuma bikin konsep, ide, yang orang lain juga belum tahu itu apa, barang apa, makhluk apa itu, belum tahu. Akhirnya apa, Mas? Pintu sini ketok, dijawab begitu. Pintu sana ketok. Mas, itu satu lagi yang perlu. Selain konsep, lu harus ada fighting spirit-nya gitu loh. Konsep bagus, tapi waktu menjalankan konsep ini, katakan konsep itu udah sesuai nih dengan tujuan perusahaan yang diincar gitu. Katakan itu udah sesuai. Tapi apakah bisa langsung keterima begitu aja? Proses lagi. Wah, Mas, itu jungkir balik kayak apalah begitu, di apa namanya, ditolak lah, diapain, itu sih udah sangat biasa, ini ya? Mas, ya perlu dicatat itu dalam keterpurukan saya loh, Mas. Dimana saya itu sampai akhirnya sehari itu pernah saya makan cuma sekali karena nggak punya duit untuk beli makan gitu. Sampai kayak begitu. Akhirnya Mas, dalam satu pameran di dalam satu mall, pameran itu saya tanya, saya nggak tahu siapa yang saya tanya. Terus terang, saya nggak punya kenalan. Yang di pameran itu pameran Mitsubishi, Mas. Saya nggak tahu kalau Mitsubishi itu rupanya ada perusahaan besarnya namanya KTB. Waktu itu masih namanya KTB, sekarang kan MNKSI. Saya nggak tahu, Mas, kalau Mitsubishi itu perusahaan yang bertanggung jawab untuk penjualan Mitsubishi seluruh Indonesia adalah KTB. Tapi waktu itu pameran itu ya dealer kan, yang pameran dealer gitu. Ya saya nanya orangnya yang di dealernya itu, yang padahal itu orang sales doang, Mas. Mungkin ada juga yang saya tanya itu SPG, yang dia nggak tahu sama sekali apa-apa. Tahu nggak yang saya lakukan apa, Mas? Saya kan bikin, tadi kan singkat cerita, saya bikin sebuah konsep gitu. Pinjam mobil orang. Jadi itu saya jadikan video pendek yang saya taruh di handphone saya. Saya ke dia cuma nunjukin handphone saya, videonya. Video singkat itu ya? Saya tunjukin. Padahal saya nggak tahu dia ada hubungannya nggak dengan konsepnya saya ini, dengan KTB saat itu ada apa nggak, saya nggak peduli, Mas.
Itu nggak cuma sekali dua kali, Mas. Berkali-kali sampai capek gitu. Sampai akhirnya saya ketemu orang yang dia bilang gini, oh kalau kayak gitu harus ke orang KTB. Ah, orang KTB? KTB apa ya? Sampai kayak begitu, Mas, saya. Sampai kayak begitu. Akhirnya saya dapat nomor email address-nya. Saya bilang, ya udah minta email address-nya aja deh, boleh nggak? Boleh. Dikasih email address-nya, Mas. Kasih email address-nya ke saya emailin beliau. Pak, saya gini. Bikin konsep, cerita konsep. Saya kirim email dengan doanya saya, jebret, saya kirim email. Terserah lu terima atau enggak. Ya udah gitu. Iya. Rupanya bersambut, Mas, emailnya. Dipanggil saya ke KTB. Saya baru tahu kantornya KTB itu kayak begitu. Kantornya ada banyak orang Jepang di situ. Ternyata kayak begitu. Dan saya presentasi ke beliau. Saya tunjukin. Pertama, itu 2 kali meeting. Itu 2015 ya, Mas? Atau enggak, 2015. 2015. Oke. 2015 awal, Mas. 2015 sekitar bulan Februari kalau saya nggak salah. Februari itu jadinya gitu. Saya tunjukin ke dia, Mas. Saya dipanggil ke 2 kali. Dipanggil lagi. Terus ini nggak apa-apa ya, saya cerita ini ya. Tujuan kita kan kita mau sharing untuk jadi apa ya? Pembelajaran lah ya, Mas. Ini ya, gitu. Saya benar-benar cuman modal konsep, Mas. Waktu di KTP itu ya, saya Mas? sampaikan ke dia, gitu. Waktu ketemuan kedua itu, saya tutup laptop, saya udah pasrah waktu itu, Mas. Dia bilang gini, oke Bang, kami minta nomor rekeningnya. Dia bilang, udah nggak usah kemana-mana, kami support. Saya minta nomor rekeningnya. Mas, dalam keterpurukan saya nggak punya account bank. Saya nggak punya. Saya nggak punya duit untuk punya rekening bank. Di mana duit itu harus bayar administrasi account bank itu, kalau nggak salah sebulan 10.000 ya kalau nggak salah. Nggak ada duitnya, Mas. Gitu. Saya ditanya nomor rekening saya. Saya jawab gini. ini iya di atas ya. Saya jawab, Pak, boleh nggak saya terima DP-nya cash? Diketawain, Mas. Saya sama orang meeting di situ diketawain. Ini meeting KTB. Dia bilang apa? Bang, abang tahu nggak yang kami mau transfer berapa? Berapa? 1M. Oke. Itu untuk memproduksi atau untuk apa tuh, Mas? DP. Oke. Untuk bikin program ini. Mas, saya 10.000 aja nggak punya duit di bank. Iya. Dia mau transfer saya segitu. Saya ketawa. Saya bilang, gampang lah, nanti saya WhatsApp-in. Keluar dari situ, di parkirannya saya nangis. Saya bilang gini, siapa saya gitu? Saya cuman bikin satu konsep yang saya cuma greget aja awalnya dengan acara di Indonesia yang kayak begitu gitu loh. Saya cuma greget aja awalnya di situ. Terus saya pengen bikin sesuatu yang bagus untuk penonton, untuk Indonesia sekaligus untuk Indonesianya gitu, untuk pariwisatanya gitu. Karena saya udah lihat dunia, saya udah lihat Indonesia. Nah, waktu saya lihat itu semua potensi kita ada. Masa Indonesia kayak gini? Indonesia ini kaya tapi miskin. Gitu loh. Potensinya ada luar biasa. Mas, bule kalau datang ke Indonesia lewat sawah, petak sawah, ngelihat sawah, dia happy, senengnya luar biasa. Karena dia bosan lihat salju di negaranya dia.
Iya. Pohon yang ada di negara dia cuma pinus. Sementara di Indonesia, saya nggak usah ngomongin hutan di Indonesia. Di kampungnya Mas Dewa sekarang Salatiga kan ya. Di pekarangan rumahnya, mungkin saya nggak tahu nih, di pekarangan rumah Mas Dewa ada berapa pohon Mas? Itu udah banyak macam dibanding dengan pohon yang ada di Norwegia mungkin di Eropa. Iya. Karena pohon dominan yang ada di sana pinus aja. Kalau kita di sini, you name it, kasih tahu saya pohon apa yang Mas apal. Ada puluhan ratusan pohon yang ada di Indonesia. Itu potensi kita, gitu. Nah, sekarang Robinson Journey menjalankan ini semua. Saya dan Giselle mau tunjukin aja keindahan Indonesia. Ayo kita promosikan ini, gitu loh. Karena bule senang sekali datang ke Indonesia. Untuk lihat pohon aja, untuk lihat sawah aja, dia berani bayar mahal. Gitu. Nah, maksud saya begini. Tayangan Robinson Journey akan menjadi satu tayangan yang sia-sia pada saat kalau kita sudah melihat, terus kita cuman ketawa, oh iya bagus lu ya, udah sampai di situ. Nggak bisa, Mas. Itu harus kita pegihin, itu harus kita support. Supportnya itu dalam bentuk apa? Mempromosikannya lagi, gitu loh. Apa yang kita lihat itu kita kasih tahu orang lain supaya dari mulut ke mulut itu bisa menyebar semuanya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita baik dalam mempromosikan, gitu ya. Contoh nih, saya kemarin kami ke Danau Toba. Waktu di Danau Toba itu tayangan yang Danau Toba ini ditonton oleh ibu-ibu notaris. Ibu-ibu notaris yang salah satu dari beliau itu adalah notarisnya keluarga Cendana, Mas. Jadi ini udah bukan notaris-notaris yang biasa, tapi notaris-notaris yang sudah keliling dunia juga, Mas. Gitu. Kelompok ini, gitu. Begitu dia nonton Robinson Journey, dia bilang gini, Bin, wah, gua baru tahu loh Danau Toba sebagus itu. Gitu Mas ngomongnya. Itu karena kebetulan gara-gara COVID, mereka semua di rumah dan nonton gitu loh. Gara-gara corona, diem di rumah, nggak tahu mau ngerjain apa, nonton Metro TV, nonton Robinson Journey. Di situ dia baru tahu. Ampun Bin, ternyata Danau Toba sekarang udah sebagus itu. Nanti abis ini kami mau ke sana Bin, gitu. Ini kelompok ibu-ibu notaris ini gara-gara nonton Robinson Journey, akhirnya dia mau ke Danau Toba karena ngelihat Danau Toba sekarang udah cantik, sudah indah, gitu loh, Mas. Nah, jadi ini kan yang harapannya saya. Iya, itu berarti tercapai Mas idealisme dari tahun 2012-an, kemudian 2015 dengan ditransfer 1 miliar untuk membuat produk video itu ya, dari Robinson Journey ya. Nah, itu udah mulai memberikan dampak pada masyarakat Indonesia ya, bahwa menyadarkan ya. Itu sangat berpengaruhnya yang saya nggak tahu ya kapan mulainya, tapi saya baru saat itu saya tahu, yang benar-benar tahu, yang maksudnya yang melapor ke saya bahwa waktu kami ke Pahawang ya, Sel, yang ada lumba-lumba itu. Bukan. Pahawang apa di Lampung yang ada lumba-lumba? Teluk Kiluan di Lampung. Setelah tayang, nggak lama kemudian ada satu keluarga yang lapor. Bang, kami udah ke sana. Kami setelah nonton itu yang Teluk Kiluan itu, kami ke sana nyewa naik bis 3/4 katanya begitu. Kelompok. Jadi kelompok ada kelompok keluarga yang suami istri dengan teman-temannya mereka biasa jalan kayak gitu. Mereka ke sana ke Teluk Kiluan karena nonton Robinson Journey. Gitu loh. Nah, jadi idealismenya saya itu tercapai, itu yang saya mau gitu loh, Mas. Gitu loh. Nah, balik lagi ke yang tadi, Mas. Sampai bisa menggerak. Oke. Kenapa, Mas? Jadi sampai menggerakkan orang untuk pergi ke objek yang dikunjungi Robinson Journey. Iya.
itulah yang kita luar biasa. Yang kita pengen sekali gitu loh. Ini masih belum berhenti, Mas. Banyak sekali Indonesia ini yang indah-indah. Yeah. Mas Dewa, Robin, ya. Sorry, ini, Mas. Ya. Sebenarnya saya harus dikasih tahu ngomongnya ini mau sampai kapan dan berapa lama karena kalau enggak bisa udah tahu saya akan ngomong terus gitu karena masih banyak lagi yang harus diomongin kan. Saya udah bikin draft pertanyaan tapi sebenarnya ada beberapa yang udah diceritakan sih. Oh gitu. Cuman gini, tadi memang kita tahu di Robinson Journey di edisi 3 tahun terakhir ya, itu ada Mbak Giselle yang mendampingi Mas Robin. Saya ingin ngobrol juga, mungkin kita dengar suaranya Mbak Giselle juga. Ayo, ya Mas Robin ya. Saya ingin tanya, Mbak Giselle ini kan seringkali disebut sama Mas Robin tadi ceritanya ini. Saya ingin tanya rasanya tur sama Mas Robin gimana nih, Mbak Giselle? Seru pasti ya. Apa keseruan dari Mas Robin di Robinson Journey dan mungkin apa yang bisa Mbak Giselle ceritakan? Woi, Giselle masih Mbak mute Giselle? Itu masih di mute, masih di mute. Oke, saya pikir delay. Dibuka dulu mic-nya, Mbak Giselle. Iya. Oke. Udah sekarang Sel. Tapi dengar pertanyaan saya tadi ya? Dengar, pasti harusnya dia dengar. Iya. Halo Mbak Giselle. Gimana? Sorry. Mbak Giselle, ya? Ini saya pengen tanya, pengalaman apa rasanya tour sama Mas Robin selama 3 tahun terakhir di Robinson Journey ini? Seru pasti ya? Bisa diceritakan keseruan itu? Kalau misalnya pengalaman sama Bang Robinnya sih ya asik-asik aja karena kan kita ngerasanya udah kayak semacam udah tahu apa yang mau dilakuin, terus udah tahu kita mesti apa, terus jadi aku sih sangat terbantu sekali gitu kalau misalnya sama Bang Robin. Jadi kita udah tahu porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya Bang Robin kurangnya apa, aku sebisa mungkin masuk di situ. Kalau misalnya sebalikannya juga kayak gitu. Yang paling berkesannya itu ya lebih ke ngadepin hal-hal yang sekiranya tuh nggak ketahuan nantinya tuh kan kalau misalnya adventure kita tuh walau kita tahu kemana, walau kita tahu kita bikin jadwal tuh mau nyampe sana jam berapa, tapi kan kadang-kadang nggak sesuai sama expect ya, nggak sesuai sama jadwal. Nah itu yang kadang-kadang tuh kita masih suka adu argumen nih, mendingan lanjutin aja atau mendingan istirahat di sini atau udah lewat aja. Yang biasa kita sering tektokan lebih banyak bahasnya kayak gitu. Tapi ada satu kejadian yang mungkin ekstrim gitu di tengah perjalanan yang dirasakan Mbak Giselle dengan Mas Robin. Yang ekstrim aku sama perjalanan Robinson Journey aku pernah terbalik gara-gara di mobilnya tuh kejungkal. Jadi karena di Robinson awalnya kan aku memang kelilingnya tuh lebih ke motoran. Jadi di Robinson Journey ini pengalaman pertamaku untuk mobilan gitu. Dan medannya tuh kan nggak cuman rata gitu aja, terus ada yang lumpur, lubang-lubang besar, sampai yang benar-benar cuman jalan setapak ban mobil aja kanan sama kiri. Jadi kita mesti tahu apa sih si bannya itu pas nggak sama tapaknya. Jadi pernah pertama kali aku sempat mengalami hal itu di mana sih Bang? Yang pantai-pantai itu loh, di Ujung Genteng nih kalau nggak salah ya. Ya, di Ujung Genteng. Itu lagi Genteng. 2017 ya, 2017 di Ujung Genteng itu Sel. Itu kita tuh lagi semacam bikin adegan gitu, gambar untuk shoot. Terus karena gasnya kekencangan, terus mau manuvernya juga lumayan tajam, jadinya karena itu juga di pasir-pasir gitu, jadinya tuh
kebalik tuh mobilnya. Ya, itu pengalaman pertama aku yang sempat bikin shock. Shock juga ya. Itu beda mobil sama Mas Robin? Atau ya, kami beda mobil. Jadi okay. biasanya kalau misalnya mobilan itu kan ada 2 mobil tuh, RJ1, RJ2. Bang Robin itu biasanya di RJ1 dan aku nyetirnya di RJ2. Saat itu pas lagi RJ2-nya tuh lagi kebagian ngambil gambar. Jadi bolak-balik di pasir, terus di dalam juga ada kru, ya itu, terus kebalik deh. Kebalik ya. Tapi nggak kapok ya? Makin penasaran ya? Kapok kayaknya enggak ya, soalnya kan masih lagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Mbak Gisel, saya kembali ke Mas Robin. Siap. Ya, thank you. Sharingnya nanti kita bisa ngobrol lagi. Mas Robin, Ya. Kenapa? Kalau pas terbalik tadi Mbak Gisel mobil RJ2, RJ1-nya gimana tuh? Mas Robin shock juga kita ya? di daerah yang sama, saya itu ngelihat dari jauh. Karena gini, kita kan, ini juga perlu diketahui sama teman-teman semua. Robinson Journey, setiap kali dalam penjelajahannya, kami itu kerja. Kami bukan sedang liburan, menikmati keindahan alam itu. Enggak. Kulineran gitu. Iya. Enggak ya? Jadi, penonton kalau melihatnya itu, wah enak bener ya. Iya, malah saya pengen ikut ya. Iya. Padahal kami ini kerja, Mas. Gitu loh. Iya. Jadi waktu Giselle take dengan jadi kru sendiri, dia di sebelah sana, saya di ujung sebelah mananya, kami sama-sama lagi take gitu loh. Tapi ya namanya kita kan mau kejar produksi ya waktu itu, ambil gambar sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya gitu. Nah, waktu dia bikin adegan itu di sana, di take, diambil gambarnya. Saya di sebelah sini dari kejauhan juga bikin, tapi saya sambil lihat dia karena kami kan ada komunikasi radio tuh. Jadi saya tahu, oh dia lagi mulai action, tak gitu, saya tuh pas terbaliknya itu saya ngelihat dari jauh. Astaga, itu mobil tuwek biar gitu. Wah, itu saya langsung lemes semuanya. Lemes ya. Jantung seakan berhenti ya, Mas ya? Iya. Itu saya kebut langsung mobil saya kejar ke dia, saya ngeliat. Aduh, itu di dalam ada 3 orang. Keluar dari mobil, saya cuman pastikan aja. Jadi kita kan terbalik udah 2 kali, Mas. Iya. Jadi kami sebagai petualang berkendara ini memang kecelakaan adalah resiko kan gitu, Mas. Namanya kita kerja dimanapun itu ya, itu kan bagian dari resiko yang mungkin yang bisa aja terjadi kapanpun gitu. Nah, yang paling penting kan mereka sehat, udah itu dulu, baru mobilnya kita evakuasi gitu. Kita mobilnya ada winch kan gitu, ditarik lagi sama saya pakai mobil saya tarik, balikin lagi, setelah terbalik lagi. Nah, inilah pemikiran kami, karena kami kan kerja mengambil gambar yang bagus. Gimana caranya supaya tetap keambil semuanya gambar dengan bagus. Gitu, udah. Yang dipikirin cuma itu aja, Mas. Karena kami memang kerja. Gitu. Oke, luar biasa ya. Salut. Thank you. Mas Robin sama Mbak Gisel ya. Kalau ngomongin Robinson Journey, ini ke depan rencananya gimana ini, Mas? Ada punya konsep baru lagi tentang Robinson Journey nggak nih untuk kita bisa? Misi kami masih tetap sama, mengeksplor Indonesia untuk menunjukkan keindahan Indonesia, gitu. Nah, tapi ya ternyata karena kami memang sudah tayang dari 2015, jadi RJ itu tayang 2015, pertama kali tayang di Kompas TV, Mas. Gitu. Pertama kali tayang di Kompas TV, kemudian baru pindah ke Metro TV. Nah, sejak tayang di Kompas TV ini, jadi gini, kami ini kan petualang independen sebenarnya. Saya membuat konsep ini memang untuk RJ dan bisa tayang di stasiun TV manapun, gitu. Karena programnya milik kami, gitu kan. Nah, waktu di Kompas TV,
tayang cuma 6 episode, habis itu pindah ke Metro TV. Dari 2016, 2016 pertengahan sampai sekarang di Metro TV. Nah, rupanya kegiatan kami ini dimonitor oleh Kemenpar, Mas. Nah, waktu dimonitor oleh Kemenpar. Oh ya, sebentar. Saya mau kasih tahu juga, Robinson Journey, kami ini kan misinya menunjukkan keberagaman Indonesia. Gitu, Mas. Nah, ini yang saya paling saya pengen sekali menyuarakan ini. Indonesia ini indah karena Indonesia. Indonesianya sendiri heterogen, majemuk, banyak sekali yang elemennya, unsur-unsurnya di kata Indonesia itu banyak sekali, Mas. Gitu. Nah, jadi terkadang saya suka kesel kalau pada saat kita ke mana gitu ada dengar isu bahwa gimana ya? Justru kita beragam gitu loh. Kita ini Indonesia baru jadi Indonesia kalau ada orang Jawa. Di Jawa Tengah, di Salatiga itu ada orang Jawa Tengah. Dia baru jadi Indonesia kalau ada orang Jawa. Kalau ada Tantening, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Aceh. Dia nggak jadi Indonesia kalau nggak ada orang Makassar. Nggak ada orang Kalimantan, dia nggak jadi Indonesia, kan gitu, Mas. Nah, justru ke Indonesia indah, Indonesia kaya itu karena keberagaman itu, gitu loh. Pelangi itu jadi indah dia karena komponen warna-warna itu. Pelangi itu jadi indah dilihat karena ada banyak unsur warna di sana, gitu loh. Jadi nggak usah diomongin lagi Indonesia ini indah karena apa? Nggak usah diomongin lagi. Indonesia indah karena keberagaman. Gitu loh. Nah, jadi untuk kedepannya, rupanya Kemenpar melihat kami, Mas. Nah, Kemenpar panggil saya. Pokoknya jadi kami waktu jelajah Sumatera Utara, pulangnya itu 20 Januari ya kalau saya nggak salah. 20 Januari itu nyampe di Jakarta. Terus nggak lama saya dipanggil Kemenpar, Kementerian Pariwisata. Terus kami ditanya bisa nggak menjadi konsultannya Kemenpar untuk wisata alam, gitu. Nah dari sana makanya kami sekarang diangkat jadi konsultan untuk Kemenpar untuk wisata alam. Wisata alam ini adalah membuat konsep Robinson Journey menjadi produk tourism di Indonesia, gitu. Nah, jadi pertanyaannya Mas Dewa tadi adalah ke depannya kami akan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk terus mengeksplor keindahan Indonesia ini, kemudian mengajak masyarakat untuk wisata alam kayak kami, ala-ala kami gini, gitu. Nanti di episode terakhir dari Robinson Journey ini, jadi 3 minggu ke berikutnya, episode ketiga nanti yang terakhir, itu kita tunjukkan wisata alam yang dimaksud itu seperti apa. Wisata nomadik namanya. Wisata yang wisata nomadik. Ya, nomadik. Jadi wisata di mana kami bawa kendaraan, bawa tenda, bawa perlengkapan, jalan mengeksplor Indonesia, bisa tidur dimanapun kita mau, asal ada tempat untuk bangun tenda sama kendaraan kami. Tapi ya bisa juga jalan dan nginep di hotel, gitu. Bawa kendaraan sendiri. Ini kami bicarakan pada saat bulan Februari, kalau saya nggak bulan Februari atau Maret, sorry. Maret. Itu saya sudah bicara bulan Maret, di mana COVID-19 pertama kali diumumkan sudah ada di Indonesia, gitu. Nah, sejak dari situ
mulai ada pembatasan-pembatasan, orang sudah tidak boleh lagi salaman waktu itu. Sementara di situ sedang intens meeting dengan Kementerian Pariwisata, Mas. Gitu. Nah, pada saat itu kita sudah sepakat, oke, kita akan jadikan ini produk gitu. Tapi begitu kata-kata oke itu disampaikan, Jakarta waktu itu PSBB. Ya sudah, nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa ini, akhirnya Zoom meeting dan kayak begini, telepon dan apa gitu. Nah, tapi kedepannya nanti Robinson Journey ini akan menjadi produk. Jadi kelanjutannya adalah RJ akan begini, Mas. Kami akan jelajah, dari Kemenpar minta kami jelajah super prioritas. Ada 5 super prioritas yang diminta ya kami ke Labuan Bajo, Flores. Gitu. Nah, tapi ada kemungkinan ini nanti saya akan coba lobby lagi ke. Jadi gini, saya juga baru dapat info juga dari Polri. Pak Kapolri juga menyatakan untuk siap support industri pariwisata. Jadi pariwisata kita sangat terpuruk nih, Mas, yang di COVID-19 ini, gitu. Nah, rupanya RJ ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk segera membangkitkan pariwisata Indonesia, baik itu di pelosok atau di tempat-tempat pariwisata yang dimanapun. Jadi gini, new normal akan diajukan salah satu cara solusi untuk kita bisa berwisata adalah dengan cara ala-ala RJ. Jadi orang tidak pakai kendaraan umum, tapi pakai kendaraan sendiri, kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu bisa motor, bisa mobil. Nah, pada saat dia jelajah ke daerah-daerah itu, dia bisa bawa tenda, dia bisa bawa perlengkapan untuk menikmati alamnya Indonesia, tapi bisa juga nginep di hotel. Bisa juga nginep di tempat-tempat yang disediakan fasilitas di masyarakat desa itu nanti dimanapun gitu. Jadi ini nanti kami sedang godok terus nih, Mas, sama Kementerian Pariwisata. Misi besar kami ini, mohon dukungan dari kita semua. Yang ada di sini nanti siapapun yang silakan kalau mau berkolaborasi dengan RJ dengan tangan terbuka, kami senang sekali. Yuk kita bangun. Karena gini, sekarang ini belum ada pernyataan bahwa oke, kita sudah kembali normal atau new normal sudah kita jalankan atau bagaimana, itu belum ada loh sekarang ini, gitu ya. Ini saya lihat ada Mbak Erika di sini dari Bhinneka Tunggal Ika. Mbak Erika, thank you sudah bergabung ya, Mbak. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya visi yang sama dengan kami, yang yuk kita berkolaborasi nih sekarang. Yuk kita bangkitkan Indonesia ini dari sebenarnya bukan gara-gara COVID, tapi sebelum COVID pun kita sudah berpikir bagaimana caranya membangkitkan pariwisata Indonesia. Apalagi sekarang karena COVID ini gitu. Nah, jadi ada rencananya nanti kita mau mengajak para orang Indonesia, memang tujuannya adalah turis mancanegara nih, Mas. Cuma turis mancanegara sendiri juga kan belum ada yang mendeklar bahwa ya udah bebas, ya lampu udah green light, udah bisa jalan gitu kan, belum ada kan, belum ada yang ini. Tapi yuk kita prepare dari sekarang gitu ya. Nah, jadi kami mau mengajak komunitas ini nanti, Mas. Komunitas mobil atau komunitas motor atau keluarga Indonesia, siapapun yang punya mobil, yuk jalan ke daerah-daerah itu bawa mobil sendiri gitu. Dari polisi, kami kemarin waktu Sumatera Utara itu sangat disupport luar biasa oleh Polda Sumatera Utara. Kemarin pulang dari Sumatera Utara, kami dipanggil lagi ke Mabes gitu. Mereka bilang, Bang, kami siap support. RJ jalan kemanapun kami siap support. Karena komitmen Indonesia, komitmen pemerintah adalah pada saat nanti new normal ini berjalan, mereka akan memfasilitasi keluarga Indonesia yang mau menjelajah kemanapun. Karena memang Indonesia ini baiknya itu dijelajah seperti itu. Pakai kendaraan, mampir di Jawa aja, Mas. Dari misalnya nanti orang jalan ke Jawa Tengah, mau ke Bromo, mau ke Borobudur misalnya. Borobudur salah satu super prioritas itu. Tinggal bawa kendaraan sendiri,
jalan keliling kemana-mana gitu. Nah itu Ya. konsepnya yang diharapkan nanti akan dijalankan. Robinson Journey ke depan ya. Iya, Oke. gitu Mas. Itu mungkin tayang di Metro TV, mungkin enggak, atau TV yang lain. Kami pun belum bisa jawab itu. Kami belum tahu. Oke. Pokoknya Ya. itu yang arahi kita nanti. Gitu. Ya. Oke, Mas Robin, ini waktu kita udah nggak kerasa ya, kita ngobrol kayaknya udah banyak sekali nih yang kita tangkap dari cerita Mas Robin ya, keseruan dari Yep. awal dibangunnya Robinson Journey sampai menjadi konsultan Kemenpar untuk wisata alam, ini sangat luar biasa ya. Makasih, Jadi Mas. perjuangan dari meraih atau mewujudkan idealisme Mas Robin tercapai ya dengan perjuangan yang luar biasa. Iya, Oke, ini ada beberapa audiens yang mungkin saya tawarkan juga ya. Saya tawarkan dulu ya, yang mau tanya silakan, mumpung ada Mas Robin dan Mbak Giselle ya. Nggak afdol rasanya kalau misalnya nggak ada yang tanya. Kalau misalnya nggak ada pun juga nggak masalah gitu. Iya. Oke, silakan. Tuh, ada yang mau nanya. Ada Pak Rey ya. Oke, silakan Pak Rey. Terima kasih Mas Dewa, Bang Robin, Mbak Giselle ya. Bang. RJ ini adalah one of my favorite TV show ya. Oh, That's thank the you. truth. Termasuk anak-anak saya semenjak mereka SD sampai SMP itu menjadi favorit. Oh ya, aduh, makasih. Karena itu ada edukasi ya, selain juga ada di Ring of Fire, Pak Tamsil itu juga. Iya, betul. RJ itu very recommended TV show ya, for the kid sampai the oldies seperti ini ya. So thank you so much Bang Robin. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Bang Robin menyatakan bahwasanya Indonesia menjadi indah karena keragamannya. Iya. Tapi saya punya perspektif lain. Silakan, Pak. Bahwa Indonesia itu menjadi indah karena di antaranya ada RJ. Aduh, makasih. That's my point ya. Thank you. Sebetulnya ada banyak Bang Robin ya, Pak Mas Dewa aja banyak list. Iya. Tapi saya tadi sempat terengah melihat testimoni success story Bang Robin ya, sampai bahasa Jawanya itu megap-megap saya. Apa yang mau saya tanya jadi ambiar gitu kata Didi Kempot. Salut sekali Bang Robin, salut sekali. Begini Bang Robin, kebetulan saya kan tinggal di Jogja, dekat dengan Mas Dewa ya. Oh ya. Ya, habit saya hampir sama lah dengan Bang Robin. Kebetulan saya tinggal di kawasan hutan ya, saya tinggal di Kaliurang. Oh, di kawasan wisata. Please welcome Bang Robin, Mas Dewa. Ya, siap. Stay at home, it's okay. We welcoming you ya. Yeah. Saya tunggu. Begini, Adventure adalah ketika dulu saya waktu kuliah ikut di PA ya, Cinta Alam. Tetapi karena saya profesi sekarang adalah sebagai pembuat lampu, decorative lighting dan sculpture ya, bikin patung. Iya, workshop ada di kota, tapi rumah ada di kawasan Kaliurang karena sama dengan Bang Robin ya. Saya perlu inovasi, ide-ide segar ya. Supaya dan saya dapat dari atmosfer sekitar Kaliurang yang bagi saya itu very amazing ya. Dan I do agree with Mr. Robinson ya, bahwasanya itu Indonesia ini very rich ya, sangat kaya. Thank you. Nah, saya begini Bang Robin, kebetulan saya tinggal ini di kawasan hutan dan di belakang rumah ada sedikit lah daerah hutan yang masih saya biarkan untuk kehutanannya, sehingga rumah saya itu di tengah-tengah hutan, Bang Robin. My neighborhood itu begini, saya hanya cerita saja. Ya mungkin ini efek dari RJ juga, sehingga beberapa tahun belakangan ini kawasan Tapik itu kan ramai dengan lavatur ya, wisata. Ya ini mungkin inspiring dari RJ kali, saya percaya itu, sehingga mereka sekarang ini beradventure ya, tapi efeknya adalah banyak polusi gitu ya, jalan rusak, kemudian hidup menjadi hedonistik. Tapi
itu bukan masalah bagi saya. Maksud saya begini, saya tinggal di kawasan hutan, tetapi bagaimana saya bisa memanfaatkan hutan itu dengan kealamannya. Sehingga pernah ada beberapa rumah saya itu saya jadikan sebagai wedding party, ya, sebagai wedding venue. Supaya apa? Tidak merusak alam itu sendiri, Bang Robin. Sehingga ada beberapa selain untuk wedding juga bisa dipakai untuk apa namanya, launching buku, ya, Cak Nun, kemudian dan kawan-kawan seniman itu biasanya kami sering berkolaborasi bikin acara di kawasan hutan. Nah, begini, yang ingin saya tanyakan adalah I'm shocking myself ya ketika melihat success story Bang Robinson. Ternyata saya tidak apa-apa, tidak ada seujung kuku. Aduh, ya enggak. Luar biasa. Oke. Kalau Bang Robin mengizinkan, ini akan saya ceritakan ke anak saya. On the positive thing, ya. Bahwa apa yang saya pelajari dari Bang Robin malam ini adalah never give up. That's it. Oke. Untuk the next future, tadi saya terpesona dengan konsep wisata nomadik, ya. Ya. Nah, ini mungkin jumbo itu apa Mas Dewa, ya? Sesuai kali, ya, sesuai dengan program saya ke depan, bahwasannya di kawasan rumah saya memang tidak ada penginapan. Sehingga ketika orang mau stay di rumah saya sediakan tenda. Dan biasanya satu keluarga itu tidak pernah bersinggungan dengan bagaimana mendirikan tenda. Kita bikin edukasi. Bapaknya, anaknya. Kemudian dari ibunya yang nggak pernah masak, kita sediakan kompor dan lain-lain supaya mereka bisa masak bersama. Keren. That's why I need your advice, Bang Robin. Siap. Oke. Bang Robin ini konsultan apa ya, Kemenpar. Ya. Saya salut dengan Pak Wisnu Tama, ya, for the next future, ya, untuk inovatifnya. Apa yang kami lakukan untuk menjemput bola nih, Bang Robin? Siap. Oke. Programnya ini Ya. Nanti. Siap. Oke. Makasih. Terima kasih, Pak Ray. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Ray. Makasih. Tunggu Mas Dewa ke mute itu. Iya. Oke, siap. Ada komentar, Mas, untuk Pak Ray? Keren sekali, Pak Ray. Aduh, saya sampai tersanjung-sanjung. Beliau sampai kali itu saya sampai, RJ cuma kebetulan RJ memang TV program yang menjalankan punya konsep untuk mengeksplor pariwisata. Itu aja sih sebenarnya. Kalau tadi Bang Ray bilang apa namanya, saya yang never give up gitu, ya mungkin bukan never give up, tapi ya habis gue mau ngapain lagi, gak ada kerjaan, ya udah hajar aja terus gitu. Tapi itu salah satu bentuk perjuangan sih, Mas. Iya, betul. Ya. Ya saya memang harus berjuang karena udah nggak ada pilihan. Gua harus fight terus gitu loh. Udah itu aja gitu. Nah, tadi yang Pak Ray bilang beliau punya tempat yang seperti itu keren sekali. Nanti ya ini salah satu yang kami mau arahkan memang bahwa wisata nomadik itu sebenarnya tepat sekali untuk Indonesia gitu loh. Dimanapun. Beliau bilang nggak ada hotel di dekat sekitar dia. Justru itu, jadikanlah tempatnya itu orang datang ke sana nggak perlu hotel, nggak perlu pakai hotel. Lahannya asal tempat yang bagus aja. Apalagi beliau bilang mau bikinin tempat untuk keluarganya kalau mau masak mau apa. Aduh, itu udah keren sekali gitu loh. Nanti pelan-pelan ya, kita akan memang akan arahkan ke sana. Saya belum sempat kasih tahu tadi bahwa saya dengan Giselle, kami sudah keliling Indonesia. Tapi yang tayang di Metro TV itu jelajah kami Jawa, Bali, Lombok, Sumatera. Terus sama Sumatera. Sumatera itu dari Lampung sampai Aceh. Itu udah bolak-balik. Yang terakhir Sumatera Utara doang gitu.
Nah, kemudian kami nanti akan jalan lagi Jawa, Bali, Lombok sampai ke Flores. Rencananya semua gambar ini kami akan tunjukkan, kami akan rangkum menjadi satu presentasi di mana di Indonesia perjalanan atau wisata nomadik itu adalah menjadi primadonanya yang kami persilahkan nanti orang di luar negeri, karena kan target utamanya dari pemerintah adalah turis mancanegara gitu. Tapi sebelum turis mancanegara ini jalan, kita yang ada di Indonesia ini, ayo kita tunjukkan gitu loh. Ayo kita tunjukkan betapa indahnya Indonesia, asri dan aman, kan gitu. Nah, nanti gambar kami yang sampai Flores ini, rencananya kami akan jalan keliling dunia. Kami akan keliling ke Asia, bawa motor atau mobil, jelajah sampai ke Eropa. Rencananya begitu nanti nih, Mas. Kita akan tunjukkan gambar-gambar itu. Kita akan tunjukkan tempat-tempat indah di Indonesia itu, supaya nanti mereka, jadi dalam bentuk kampanye kami nanti keliling dunia berkendara gitu, itu akan ditunjukkan betapa Indonesia ini sudah siap gitu loh. Sudah siap itu artinya begini, bukan cuma pemerintahnya atau kementeriannya aja, tapi Bang Ray di Jawa Tengah, di Jogja itu juga sudah ready menampung wisatawan. Nah, harusnya kayak begini nih gitu loh. Kitanya siap, baru kita datangkan mereka. Ayo datang gitu loh dengan wisata nomadik. Gitu. Kira-kira kayak begitu. Senang sekali nanti Mas Ray kalau misalnya saya ada diituin di chat ya, ada tadi Instagramnya Robinson Journey. Jadi lewat Instagram Robinson Journey itu bisa langsung direct ngomong ke saya maupun ke Giselle. Gitu. Yuk, silakan yang lain. Oke. Makasih. Oke, terima kasih. Mas Robin, ini waktu kita banyak. Kenapa? Udah lewat banyak. Mestinya kita harus segera akhiri ini, Mas Robin. Sebenarnya gitu? masih banyak cerita yang akan digali ya. Iya. Yang lain belum sempat nanya. Ada yang nanya lagi nggak? Sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya kepada Mas Robin? Silakan langsung buka mic saja. Nanti saya mau izin bisa DM Bang Robin ya. Ya, silakan. Silakan. Bang Ray di Instagramnya silakan. Oke. Oke, terima kasih Pak Ray. Luar biasa. Ada sahabat pembelajar yang ingin sharing untuk bertanya ke Mas Robin atau Mas Giselle? Silakan. Ini yang buka mic Mas Agus Santoso ya. Mau tanya Mas Agus? Selamat malam, saya Agus Santoso dari Pejaten. Yang mau saya tanyakan ke Bang Robin dari kemarin sebenarnya sih. Ya, silakan, Bang. Itu hashtagnya Bangga Jadi Indonesia itu sebenarnya dari kapan sih, Bang? Iya. Itu dari awal sekali. Dari awal sekali kita bangun ini dari 2015 ke 2016. Awalnya bukan Bangga Jadi Indonesia, awalnya untuk Indonesia. Awalnya gitu, Bang Agus. Karena waktu itu memang tujuan saya membuat Robinson Journey ini adalah untuk Indonesia, gitu. Nah, jadi 2015 itu sudah sempat tercetus untuk Indonesia, gitu. Kemudian di 2016 itu berganti jadi Bangga Jadi Indonesia. Maksudnya adalah begini. Saya nggak bilang bangga menjadi Indonesia. Bukan. Tapi bangga jadi Indonesia maksudnya bukan orang Indonesianya aja, tapi Indonesia secara keseluruhan. Indonesia yang tadi saya bilang keberagaman itu. Indonesia alamnya indah, budayanya. Indonesia itu ya 714 suku itu, Bang Agus. Indonesia yang sangat-sangat majemuk itu gitu loh. Nah, saya bangga waktu batik diklaim oleh tetangga. Reok Ponorogo diklaim oleh tetangga, diklaim untuk mereka. Saya bangga dengan rendang yang sampai terkenal sampai ke Eropa. Saya bangga dengan Bali yang didatangin orang dari mancanegara.
Karena itu semua sebenarnya bagian dari milik saya juga, gitu loh. Betul. Saya bangga sampai orang lain buru-buru pengen mengklaim batik itu adalah dia punya, gitu loh. Kenapa orang sampai kayak begitu? Kenapa Reok Ponorogo sampai mau diklaim orang sampai kayak begitu? Karena memang nilainya tinggi. Itu bagian dari Indonesia, gitu loh. Oke, nah kalau kita bangga dengan yang kita punya ini, yuk kita jaga ini semua baik-baik. Ayo kita pelihara, ayo kita promosikan. Hati-hati dengan rendang, ya. Ini yang saya sudah mulai lihat ya. Hati-hati dengan rendang, hati-hati dengan empek-empek, hati-hati dengan kerupuk kemplang, hati-hati dengan kue lapis, ya. Di mana kue-kue atau makanan-makanan itu semua adalah milik Indonesia, aslinya Indonesia, yang kita harus jaga dan kita harus bangga, kita harus tunjukin bahwa itu adalah bagian dari miliknya Indonesia. Jangan sampai nanti negara tetangga di sana mereka punya makanan yang sama, dia klaim duluan, terus kita di sini yang jungkir balik, gitu loh. Jangan sampai kayak begitu, gitu. Ayo, ini kita punya dari sekarang, gitu loh. Nah, itulah makanya saya mau mengajak penonton kita semua untuk bangga jadi Indonesia. Ini kita punya semua gitu. Giselle ada yang mau ditambahin nggak, Giselle? Silakan, Sel. Mbak Giselle? Bang Robin ngomongnya itu udah selalu lengkap detail. Udah paket komplit itu. Iya. Udah jelas ya Mas Agus ya? Iya, udah jelas. Soalnya dari kemarin Om Dewa, jadi kita kan selalu dari pertama kenal sama Bang Robin sama Mbak Giselle tuh waktu di acara Hailio. Cuman berkembangnya saya jadi penasaran itu sebenarnya dari kemarin-kemarin ada hashtag Bangga Jadi Indonesia. Dan saya pun akhirnya jadi WA itu udah jadi profil di mana-mana saya jadi bangga jadi Indonesia ada Om. Yes, ya. Thank you. Berarti udah jelas ya bagaimana penjelasan dari Mas Robin ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, Mbak Erika, saya pengen tahu dong Mbak Erika mau nanggapin sesuatu dari tadi. Beliau ini orang media juga ini Mbak Erika. Oke, Mbak Erika silakan. Halo, selamat malam Pak Robin, Mas Dewa, Mbak teman-teman yang lainnya. Ya tadi Pak Robin udah mention, saya kebetulan ya mungkin ini ya, karena saya pertama-tama itu agak menyayangkan terutama anak-anak muda kita itu mulai lupa dengan budaya kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya yang mengikat kita menjadi Indonesia yang besar ini tuh sangat beragam gitu. Itu keunikannya Indonesia dan kita harus bangga menjadi Indonesia. Dan hari ini juga tadi saya baru bikin acara webinar judulnya Menjadi Indonesia, Pancasila di Mata Anak Muda. Dan saya senang sekali tadi sekitar 900 orang yang ikut. Dan ya itu tadi Pancasila tuh menjadi perekat buat kita semua. Kita nggak bisa menampik bahwa ya inilah Indonesia. Banyak orang ingin mengambil apa yang sudah menjadi milik Indonesia menjadi milik mereka karena mereka melihat bahwa ini punya nilai gitu. Nah kita sebagai orang Indonesia jangan sampai kita melupakan nilai itu. Nah makanya kemarin saya bersama dengan teman-teman kita bikin komunitas namanya Jelajah Bhinneka. Dan komunitas ini masih baru, belum seperti Robinson Journey yang sudah sudah sangat terkenal. Jelajah Bhinneka sebenarnya kita bikin simple aja, kita pingin anak muda Indonesia tahu tentang kecantikan Indonesia bukan hanya dari kecantikan alamnya, tapi adat istiadat, tradisi, budaya, sampai kainnya. Itu yang membuat Indonesia menjadi cantik. Nah, kemarin kita mencoba untuk bikin podcast kecil-kecilan, ingin mengangkat tentang kecantikan Indonesia dari sudut pandang teman-teman yang memang
mereka bergerak di isunya masing-masing. Kemarin Pak Robin jadi salah satu narasumber untuk ngomongin Indonesia dari segi Robinson Journey-nya gitu. Kemudian kita juga ngomongin kecantikan Indonesia yang disuarakan lewat lagu, lewat tarian gitu. Dan kita berharap mungkin nanti Jelajah Bhinneka JB bisa kolaborasi sama Pak Robin ke satu daerah mana gitu. Jalan-jalan untuk itu tadi mempromosikan Indonesia, jangan jauh-jauh ke luar negeri, tapi buat Indonesia aja dulu. Oke. Oke, sukses Mbak Erika untuk komunitasnya ya. Makasih. Luar biasa ini. Speechless Dewa, juga nih. Saya merekomen untuk Mbak Erika ini berkolaborasi juga dengan Indonesia Belajar karena siap. Karena JB tadi Jelajah Bhinneka itu punya, saya lihat mereka punya misinya dia itu bagus sekali. Kedepannya mereka juga memang akan mirip dengan Robinson Journey dengan caranya dia gitu. Silakan nanti setelah inilah nanti kita dilanjutkan. Terima kasih. Ya, oke, Mas Robin, kita segera akhiri ya. Terima kasih banyak sharingnya, luar biasa, bikin kita speechless, bangga terhadap upaya yang dilakukan Mas Robin dan Mbak Giselle. Ini menyadarkan kita bahwa negeri Indonesia itu sangat kaya ya. Tadi dengan tegas ada satu kalimat tadi yang saya dengar dan terngiang-ngiang bahwa Indonesia kaya, tapi kadang-kadang kita miskin mental ya untuk bisa mau menjaga alam kita yang indah ini untuk anak cucu kita ya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Face to Face with Dewa, Mas Robin. Ya, saya mau sampaikan ini dulu, kalau nanti teman-teman di sini ada yang mau direct mau hubungi kami, itu yang di Instagramnya Robinson Journey aja gitu. Itu Instagram Robinson Journey, saya dan Giselle ada di situ. Jadi kita bisa komunikasi di sana. Untuk Mbak Erika tadi bilang dia mau berkolaborasi dengan Robinson Journey pada saat penjelajahan berikutnya, daerah mana gitu, bebas. Dengan senang hati Mbak, cuma satu yang perlu diperhatikan, kami ada 2 syarat yang perlu diperhatikan dalam penjelajahan kami. Ikut kami itu 2 hal. Makan seketemunya, tidur seketemunya. Jadi mereka betul. Pulang kapan-kapan ya. Jadi mereka yang ikut kami itu harus siap juga untuk makan seketemunya dan tidur seketemunya gitu. Tapi no worry, saya bisa kok, Mbak Giselle itu bisa, artinya ya memang nggak semudah itu, tapi bisa kok gitu. Itu aja sih persyaratannya ya. Dan 1 kali jalan di ikut kami itu minimal 3 hari atau 4 hari. Minimal 4 hari dah, 4 hari ikut penjelajahan kami, karena 1 episodenya pembuatan perjalanan itu membutuhkan 4 hari. Bayangkan, 4 hari untuk yang cuma 20 menit tayang. 3,5 jam di Metro TV itu isinya cuma 20 menit. 4 hari kami bikin. Luar biasa ini, luar biasa. Salut pokoknya untuk Mas Robinson dan Mbak Giselle. Makasih Mas Dewa. Luar biasa. Mas Dewa, Mbak Giselle, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Om Dewa. Ya, sama-sama semuanya Mas Robin, Mbak Giselle. Terima kasih juga Mbak Giselle. Sukses selalu. Terima kasih sudah bersama-sama Face to Face with Dewa malam hari ini. Salam sukses luar biasa. Cinta Indonesia. Amin. Sukses. Ya, terima kasih. Sukses ya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.